Dalam kepercayaan Nordik yang luas, Yggdrasil berdiri dengan megah. Akarnya menyelami kisah-kisah kuno dan cabangnya meraih untuk menyentuh esensi kepercayaan manusia. Pohon agung ini bukan sekedar tanaman, melainkan entitas kosmik yang mengikat alam semesta bersama-sama. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita bahas di Another Side. Apakah itu Yggdrasil? Sebelum waktu ketika alam semesta adalah sebuah kekosongan. Masa itu disebut Ginu Gagap. Dan kehampaan ini Yggdrasil muncul menghubungkan 9 alam semesta. Dalam kosmologi Norse dimulai dari Asgard yang berdiri kokoh di atas segalanya. Bukan asal Garut ya. Tempat para dewa berada hingga akarnya yang mencapai ke dalam misterius Niflheim dan Jotunheim, tanah para raksasa. Keanekaragaman pohon ini begitu besar sehingga cabang tertingginya menjadi rumah bagi seekor elang. Dan di antara akarnya mengintai ular nidok, menggerogoti pohon itu tanpa henti. Yggdrasil sering disebut sebagai pohon dunia, berdiri sebagai sumbu dunia dalam kosmologi Norse. Ini bukan hanya sekedar pohon, ini adalah struktur kosmik yang menghubungkan surga, bumi, dan dunia bawah. Origin Story of Yggdrasil. Mitologi menceritakan bahwa Yggdrasil tumbuh pada awal waktu. Ia tumbuh dari kekosongan primordial, menghubungkan 9 dunia dalam kosmologi Norse. Pohon ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pertemuan bagi para dewa dan makhluk, mulai dari Aesir hingga makhluk mistis. Berbagai buku telah menyebutkan pohon yang tetap hijau ini, terutama karya yang disebut Prose Edda, yang terkenal, dan Poetic Edda. Poetic Edda adalah sebuah antologi puisi tanpa nama, mencakup materi dari manuskrip Islandia Codex Religius yang dinamai sebagai sumber utama mitologi Norse. Ditulis oleh sejarawan Islandia abad ke-13, Snorri Sturluson. Prose Edda adalah kumpulan dari berbagai buku di dalamnya. Dalam buku Gylfaginning, bab 15 menjelaskan deskripsi tentang Yggdrasil. Pohon Yggdrasil adalah yang terbesar dan terbaik di antara semua pohon. Cabang-cabangnya menyebar ke seluruh dunia dan melintasi langit. 3 akar pohon ini menopangnya dan meluas sangat jauh. 1 di antaranya berada di antara Aesir, yang kedua di antara para raksasa es, di tempat Ginung Gagap dahulu ada. Yang ketiga meluas di atas Niflheim, dan di bawah akar itu ada Hvergelmir dan Nidok. Yggdrasil mewakili ketahanan, pertumbuhan, dan siklus kehidupan dan kematian. Saat Yggdrasil bertahan melewati musim, bahkan bertahan melalui Ragnarok, itu melambangkan sifat abadi kosmos. Akar pohon kehidupan Norse menyelami kedalaman dunia bawah, mewakili kebijaksanaan, ingatan, dan hal-hal yang tidak diketahui mereka, melambangkan dasar keberadaan dan aspek tersembunyi kehidupan. Yggdrasil sebagai saksi kisah dewa. Yggdrasil tidak hanya menjadi pengamat dalam kisah ini. Pohon ini memainkan peran penting dalam berbagai kisah, seperti kisah dewa nakal, Loki. Di bawah Yggdrasil, Loki merancang beberapa rancangan paling licik, termasuk tipu daya yang menyebabkan kematian dewa tercinta, Balder. Peristiwa ini yang erat kaitannya dengan Yggdrasil menjadi awal mula Ragnarok, akhir dunia dalam kepercayaan Norse. Dalam cerita Ragnarok, Yggdrasil menghadapi tantangan terbesarnya. Ini adalah periode ketika terjadi serangkaian peristiwa bencana dan pertempuran yang mengakibatkan kehancuran dunia, diikuti dengan kelahiran kembali yang baru. Pertanda kiamat. Sebelum Ragnarok ada pertanda-pertanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Di antaranya adalah kekacauan dan perang, kejahatan yang meningkat, bencana alam, dan tanda-tanda lainnya. Pertempuran antar dewa dan makhluk liar. Selama Ragnarok terjadi pertempuran antara dewa-dewa dan makhluk-makhluk liar atau raksasa, termasuk Fenrir, serigala raksasa, Jormungandr, ular raksasa, dan Loki, dewa kejahatan. Pertempuran utama terjadi di dataran bernama Vigrid, di mana dewa-dewa berkumpul untuk melawan musuh-musuh mereka. Pertempuran ini dipimpin oleh Odin, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Selama pertempuran, banyak dewa dan makhluk-makhluk mitologi Nordik saling membunuh. Beberapa dewa seperti Odin dan Thor tewas dalam pertempuran, melawan musuh-musuh mereka. Di akhir kisah apokaliptik ini,
Yggdrasil berhasil melewati akhir dunia itu, melambangkan harapan dan kelahiran kembali di tengah kehancuran selain Ragnarok. Pohon ini juga menjadi pusat pencarian kebijaksanaan Odin, sang ayah semua dewa. Ia menggantungkan diri di cabang Yggdrasil, mengorbankan dirinya sendiri selama 9 malam. Sebuah cobaan yang mengantarnya pada pencerahan dan penemuan aksara. Kisah ini menyoroti peran Yggdrasil, bukan hanya sebagai entitas fisik, tetapi sebagai simbol pengorbanan, pengetahuan, dan kelahiran kembali. Konsep Yggdrasil memang mencerminkan tema-tema yang ditemukan dalam mitologi lain. Dalam mitologi Hindu, pohon ara suci Asvata melambangkan kehidupan abadi dan menjadi hubungan antar dunia fisik dan rohani. Begitu pula pohon Bodhi dalam Buddhisme adalah tempat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan menjadi Buddha. Dalam budaya Mesoamerika kuno, pohon ceiba dihormati sebagai pohon kehidupan, berperang sebagai penghubung antar dunia bawah, dunia terestrial, dan langit seperti Yggdrasil. Pohon-pohon ini bukan sekadar tanaman. Mereka adalah simbol kuat yang mewakili kehidupan, kebijaksanaan, dan keterhubungan. Yggdrasil di dunia modern. Pohon Yggdrasil menjadi simbol keterhubungan ekologis. Ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap alam dan keseimbangan halus kehidupan di bumi. Mengintegrasikan simbol Yggdrasil dalam kehidupan sehari-hari dapat menumpuk rasa keterhubungan dengan alam dan dunia kuno. Ini adalah pengingat akan ketahanan dan pertumbuhan dan saling ketergantungan kehidupan. Yggdrasil lebih dari sekedar pohon mitos. Yggdrasil adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Mitos dan kenyataan ini mendorong kita untuk mengakui koneksi kita dengan dunia di sekitar kita, mengingatkan kita akan ketahanan di tengah kesulitan. Pohon abu legendaris ini terus menginspirasi dan mempengaruhi dan menjadi simbol abadi dari keterhubungan kehidupan. Di mana? Apakah kalian ingin mempunyai pohon Yggdrasil ini? Mungkin dalam versi bonsainya? Buat kalian yang memiliki saran cerita tentang apa yang harus kita bahas ke depannya, boleh banget tulis di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.